Perkenalkan, saya Hijriah Anissa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Siti Nurhayati, guru SMP Negeri 1 Ngaringan. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Anissa. Bagaimana Bu Siti kabarnya hari ini? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Siti, hari ini agendanya kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu Siti ya. Observasi ini yang kita rencanakan tanggal berapa Bu? Tanggal 8 Agustus hari Kamis jam 23 di kelas 7G. Oke, berarti nanti hari Kamis saya akan melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran Bu Siti ya Bu ya. Kemudian nanti sebelum saya mengamati kegiatan pembelajaran yang Bu Siti lakukan di kelas 7G nanti, ada beberapa hal yang ingin saya ketahui dari Bu Siti. Iya Bu. Bu Siti, sebagai persiapan langkah awal Bu Siti dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran untuk besok Kamis itu apa saja Bu? Yang saya siapkan, saya cari dulu di nanti tujuan yang ingin saya capai apa, kemudian nanti lembar kerjanya seperti apa, kemudian nanti metodenya seperti apa, alat-alatnya bagaimana, pengemasan dalam pembelajaran seperti apa, kemudian juga nanti asesmennya seperti apa. Oke, berarti nanti lengkap ya Bu ya, mulai dari tujuan yang ingin dicapai, strateginya, metode, kemudian LKPD-nya ya Bu ya. Nah, saya yakin Bu Siti selama ini itu sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian Bu Siti juga pasti mampu mengelola kelas dengan sangat baik. Nah, Bu Siti, untuk kegiatan pembelajaran besok yang akan kita observasi, tujuan pembelajarannya apa saja Bu? Dalam besok hari Kamis saya ada 2 tujuan. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi alat laboratorium IPA melalui diskusi berkelompok. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi simbol-simbol dalam laboratorium IPA demi keselamatan kerja. Seperti itu Bu yang ingin saya capai pada pertemuan Kamis besok. 2 tujuan pembelajaran. Oke, berarti ada 2 tujuan pembelajaran, yaitu identifikasi alat laboratorium IPA, kemudian juga mengenai keselamatan kerja di laboratorium IPA. Nah, kira-kira Bu Siti ini sudah menyiapkan metode apa, strategi apa? Metodenya discovery learning, kemudian strateginya diskusi berkelompok. Di situ saya menunjukkan contoh-contoh dari alat laboratorium. Saya berusaha mengkontekstual dalam artian menunjukkan contoh alat laboratorium seperti apa, fungsinya seperti apa. Kemudian nanti setelah berdiskusi siswa presentasi, kemudian nanti ada refleksi atau dari teman-teman, dan nanti kita bersama-sama membuat kesimpulan atau penguatan, baru diakhiri dengan asesmen Bu. Oke, berarti lengkap sekali ya, ini nanti mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan intinya sampai pada asesmennya ya Bu ya nanti. Kemudian Bu Siti, untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa saja Bu? Dalam pembelajaran IPA ada pengembangan yang
pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya nanti peserta didik mampu menyelesaikan asesmen dari pembelajaran itu, asesmen sumatif. Kemudian juga di keterampilannya nanti dia mampu bekerja sama dengan teman lain, keterampilan berrelasinya nanti juga akan termanfaatkan melalui kegiatan diskusi, Bu. Oke, berarti nanti di kegiatan pembelajarannya Bu Siti ini tentunya sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya? Iya Bu, saya rencanakan seperti itu. Oh, berarti di kegiatan yang mana yang kira-kira Bu Siti nanti terintegrasi dengan PSE-nya itu? Nanti di diskusi berkelompok dan saat presentasi Bu, nanti di situ siswa akan berinteraksi dengan teman satu kelompok dan beda kelompok, sehingga nanti siswa dapat menghargai bagaimana dia bersikap, bagaimana setuju dengan pendapat kelompok lain, bagaimana dia tidak menyetujui, bagaimanapun dia berbeda pendapat, nanti akan terlatih di situ. Oke, berarti di pengembangan pembelajaran sosial emosionalnya nanti Bu Siti menekankan di keterampilan berrelasi ya Bu ya, bagaimana anak ini nanti mengemukakan pendapatnya tanpa melukai perasaan orang lain, kemudian bagaimana dia mampu bekerja sama dengan temannya, seperti itu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Bu Siti pasti nanti kegiatan pembelajarannya, kalau saya sudah membayangkan nih, kegiatan pembelajarannya pasti sangat menarik dan anak-anak pasti sangat antusias. Itu ya Bu ya. Semoga Bu. Oke, berarti nanti ada discovery learning, kemudian metodenya itu nanti diskusi berkelompok. Ya, diskusi berkelompok, kemudian nanti waktunya 2 jam pelajaran ya Bu ya. Iya Bu, betul. Ya, 2 jam pelajaran, kemudian anak-anak ini nanti diajak untuk mengenal alat-alat laboratorium IPA, kemudian juga bagaimana cara mereka menjaga keselamatan kerja di laboratorium IPA. Iya Bu. Untuk Bu Siti ini LKPD-nya sudah disiapkan Bu? Sudah Bu, sudah saya siapkan Bu. Kemudian untuk medianya apa saja? Untuk medianya nanti saya menggunakan LCD, menggunakan proyektor, dan menggunakan sedikit sampel alat laboratorium IPA. Berarti nanti strateginya Bu Siti nanti menayangkan PowerPoint-nya begitu ya Bu ya, menayangkan slide-nya, kemudian anak juga di apa itu, diberikan contoh nyata. Iya, alat-alat nyata alat laboratorium Bu. Oke, berarti kan di situ nanti Bu Siti sudah memenuhi kebutuhan belajar murid nih, untuk yang mau visual maupun kinestetik ya Bu Siti ya. Kemudian Bu Siti, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Bu Siti dapatkan? Saya mendapatkan sebelum guru mengajar, hendaknya kita itu harus minimal menentukan targetnya. Setelah target kita tentukan, nanti kita mau kemas seperti apa. Setelah kita mau kemas seperti apa, nanti kita parameter keberhasilan kita mengajar seperti apa, kita juga harus bisa. Jadi ada tiga Bu, paling tidak seperti itu. Oke, berarti memang kegiatan pembelajaran itu memang butuh persiapan yang matang ya Bu ya, mulai dari menentukan targetnya, kemudian bagaimana kita mengemas kegiatan pembelajaran tersebut agar benar-benar berpihak pada murid, kemudian juga kita harus punya parameter keberhasilan dari kegiatan pembelajaran yang ingin kita capai. Betul sekali, ukurnya Bu. Oke, wah, menarik sekali nih percakapan saya dengan Bu Siti, luar biasa. Semoga semangat Bu Siti menular kepada saya. Semangat terus Bu Siti. Saya ini keluar dari Bu Anissa semangat ya. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Siti. Sampai ketemu besok di hari Kamis ya Bu ya. Siap. Tanggal 8 Agustus di kelas 7G jam ke-23. Ya. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya, Bu.
demikianlah percakapan praobservasi saya dengan rekan saya Ibu Suti Nurhayati. Semoga dari percakapan kami ini membawa manfaat bagi Bu Siti dan juga saya tentunya, sehingga nanti akan berdampak pada pembelajaran dan murid akan semakin antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka wujudkan mimpinya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, supaya kita dimudahkan dan tidak ada
secara berkelompok dengan berdiskusi. Yang kedua, nanti ya kalian ini menyebutkan peraturan-peraturan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Kalau berkaitan dengan alat laboratorium, berarti bagaimana kita harus bersikap apabila kita di dalam laboratorium. Berarti nanti kita mempelajari mengidentifikasi lambang-lambang. Dan yang ketiga, ini ya, peserta D dapat mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dan ruangan lainnya. Jadi ada berapa kegiatan kita nanti? Yang pertama mengidentifikasi alat, kemudian yang kedua nanti mengidentifikasi gambar-gambar atau simbol-simbol, dan yang ketiga mendeskripsikan perbedaan dari laboratorium IPA dengan ruangan yang lain. Sudah dimengerti? Sudah bertanya nanti kita akan apa? Sudah siap? Ya, untuk itu sekarang kalian berkelompok 4 orang. Sekarang juga laksanakan. Silakan ya untuk setiap kelompoknya nanti jangan berlaku di depan atau nanti saya tulis. Silakan sekelompok ya. Aku aja. Oke, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan mengenai lembar kerja yang kalian terima. Coba lembar kerjanya diterima dulu sebentar, ditanyakan sebelum didiskusikan bersama. Ada yang ditanyakan? Oh tidak. Siap diskusi ya? Ya, dalam berdiskusi kita harus bagaimana? Senantiasa bergotong royong dan menghargai pendapat teman. Ya, kalau sudah menerima semua, silakan lihat lembar kerjanya, petunjuknya. Ya, nanti ayo peserta didik menyebutkan nama dan fungsi atau penggunaan dari alat laboratorium. Ya, dari laboratorium pada tabel-tabel yang berwarna hijau. Nah, sebelumnya kalian juga bisa membaca pada buku pakai halaman 8 atau modulnya halaman 6 digunakan untuk mengisi tabel-tabel yang di blok berwarna hijau. Ada 14 nomor. Nanti kita sepakati waktunya karena 14 nomor berarti 15 menit. Bagaimana ya menit? Cukup? Karena tidak mengisi semuanya. Ini ada yang hanya mengisi fungsinya, kemudian ada yang hanya mengisi namanya. Kelompok yang belum mengalami petunjuknya, tunjuk jari. Yang belum mampu tunjuk jari. Yang mampu petunjuknya, nggih. Laksanakan berarti timernya ini 15 menit berarti jam 9:16. Silakan. Nama diisi, kedudukannya di soal absen kalian. Kalau absennya belum tahu, dikosongin tidak apa-apa.
Atau memanaskan
Berbahaya
dijawab di kertas putih, nanti akan saya gunakan sebagai penilaian. Yang sisa sini deh, yang sisa. Jawabnya di kertas yang putih, nggih. Yang sisa mana yang sisa? Yang belum dapat? Yang satu, nggih. Penilaian pada pertemuan hari ini jam ini. Silakan dijawab, langsung jawabnya saja. Apa saja alat laboratorium yang digunakan untuk melakukan hal-hal di bawahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini menggunakan apa? Silakan dijawab. Langsung jawab. Ada namanya, nama lengkap. Karena ada 6 pertanyaan, berarti 6 menit. Langsung jawabnya saja. Sudah selesai, Mas? Cepat dong. Langsung jawabnya. Namanya siapa? Itu nama. Diberi nama. Bisa kamu narasi atau tulis di kertas, atau bisa kalian rekam dengan HP, nanti dikirim ke TikTok boleh, linknya kirimkan ke saya, ya, atau dibuat dengan video dikirim di Instagram atau Facebook juga boleh. Nanti kirimkan ke saya linknya sebagai penilaian formatif pada pertemuan ini. Paham ya? Jadi di kertas ini boleh, kemudian di video di rumah, tapi besok langsung dikumpulkan atau di-upload di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook juga boleh. Paham? Nah, sudah habis, biar kalian nanti bisa melanjutkan untuk mempersiapkan mengerjakan tugas tadi. Ada banyak pilihan, guys. Dikumpulkan besok pagi maksimal, karena anak-anak bisa mengerjakan ya. Dalam pertemuan hari ini apa yang kita peroleh? Rasa gimana? Senang. Yang lainnya lagi? Apa? Bahagia. Kalau dari segi keilmuannya, apa Mbak? Iya, ya, Mbak. Apa? Ulangi. Nambah ulangi. Berarti tambah paham, nggih. Jadi ada tambah paham setelah kemudian pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertemuan yang akan datang, kalian pelajari, kalian baca buku paket dan modulnya halaman 11 tentang langkah-langkah metode ilmiah. Tentang apa pertemuan yang akan datang? Tentang apa? Langkah metode ilmiah. Yaitu saya akhiri, silahkan kita berikan keterangan masing-masing. Semoga pertemuan kita pada hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Selesai. Jadi pelajar Pancasila.
Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hijri Anissa, CKP Angkatan 10 Kabupaten Grobogan. Dan hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya dan pengajar praktek saya dari
saya sebagai observernya dan tidak lepas dari bimbingan dari pengajar praktik saya Pak Yulianto. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semboyannya trilogi pendidikan dari Bapak kita Ki Hajar Dewantara namanya.